aku sharing dengan dokter ahli bedah, pertamanya dokter penyakit dalam, dokter ahli bedah. Mereka itu langsung merujuk aku untuk langsung operasi pengangkatan si empedu itu gitu. Jadi kalau misalnya kita ada batu di empedu, itu bukan batunya yang diangkat teman-teman, tapi seempedu-empedunya itu diangkat. Jadi saat itu aku shock dong ya gitu. Kita punya pikiran aku operasinya di Jakarta aja, karena di Jakarta itu bisa laparoskopi, operasi dengan pembedahan yang seminimalis mungkin gitu. Ada namanya laparoskopi. Kalau misalnya aku nonton di video teman-teman yang ceritakan tentang operasi laparoskopi di YouTube ya, mereka itu yang mereka tahu laparoskopi itu swasta, bayar sendiri, nggak bisa BPJS. Bisa teman-teman gitu, di Jakarta itu di Rumah Sakit Gatot Subroto itu tercover, di Rumah Sakit Gatot Subroto, Rumah Sakit Fatmawati itu tercover laparoskopi untuk BPJS, full semua tercover gitu. Saat itu di bulan Juni, di bulan Mei aku urus segala macam, itu kurang lebih hampir 2 minggu lebih untuk check up paru, check up jantung. Kalau mau operasi biasa seperti itu ya, check up darah, lab darah, terus pokoknya terakhir itu terus anestesi dan PCR gitu kan. Nah di saat waktu PCR ternyata CT aku tuh 38 dan itu dinyatakan positif ya, karena standarnya CT di Rumah Sakit Gatot Subroto itu 40. Jadi tertundalah operasi aku saat itu yang sudah ditetapkan di hari Kamis, waktu itu tanggal berapa ya, pokoknya 2 hari aku pas PCR itu aku udah langsung masuk ruangan operasi, seharusnya udah penjadwalan. Tapi karena aku dinyatakan positif saat itu, akhirnya aku menunggu kurang lebih selama 2 minggu. Nah di saat itu menunggu itu mulailah kacau pikiran aku gitu. Pikiran aku udah mulai aduh deh nggak usah deh. Dan entah kenapa di Jakarta itu aku nggak pernah kumat gitu. Dan aku tuh ya biasa ya, setiap manusia menginginkan suatu hal yang keajaiban nih, mudah-mudahan nih batu empedu saya hilang, jangan-jangan sembuh nih, hilang nih, mujizatnya Allah nih. Kadang-kadang begitu ya gitu. Pasti teman-teman yang suka sakit juga begitu deh, pernah gitu. Dan akhirnya ya udah aku memutuskan dengan perdebatan dari suami dan juga keluarga besar, aku yang punya penyakit sendiri, aku mengundurkan diri udah, insya Allah. Dan suami bilang pokoknya saya nggak mau tahu. Dia udah yang paling repot, paling ngurusin aku banget untuk sakit aku, selalu nganterin aku kemana-mana walaupun kita ribet dengan anak-anak kita untuk kontrol, untuk segala macem gitu. Maksudnya kan, cuman aku karena rasa takutnya itu, karena empedu aku akan diambil gitu kan. Ya udah akhirnya kalau misalnya nanti kita udah di Pontianak, kata dia gitu kan, kalau ada sakit-sakit lagi saya nggak mau tahu, kamu harus segera operasi tanpa harus ke Jakarta lagi, kata dia gitu. Oke, aku gituin. Ya udah, terus akhirnya kita balik itu di bulan November akhir ke Jakarta. Akhirnya saya temenin lagi suami saat itu, dan baru 1 minggu saya nemenin di Pontianak kumat lagi dong gitu. Jadi pas di Pontianak aku tuh kumat terus, nggak tahu kenapa gitu kan. Ya udah akhirnya di saat itu di Desember itu ya, kemarin baru beberapa minggu yang lalu, udah hampir ya beberapa minggu yang lalu, karena sekarang ini bulan Januari kan gitu. Akhirnya ya udah deh saya tetapkan memang mungkin di Pontianak ini saya operasi kayak gitu. Ya udah
pembedahan itu terjadi, dan alhamdulillah semuanya itu berjalan dengan lancar semuanya. Jadi setelah aku operasi batu empedu, operasi itu bukan satu kalinya yang aku rasakan, karena sebelumnya aku udah 3 kali pernah merasakan operasi sesar ya. Dibandingin sakitnya itu ya lebih sakit operasi sesar, karena untuk pembiusan, kalau sesar kan dibius di punggung kita ya, disuntikin langsung ke kulit kita gitu, dan itu tuh lumayan sakit dan mengancamkan buat aku. Tapi kalau misalnya bius total, waktu pas aku batu empedu itu langsung diinjekkan, disuntikan di impusan kita, jadi nggak terasa sama sekali. Tiba-tiba kita langsung tidur terlelap dan bangun dengan rasa sakit itu. Dengan rasa sakit itu gitu. Aku saat itu kurang lebih aku tindakan masuk ruang operasi itu jam 9, terus mulai aku dibius dan aku terlelap itu jam 11, karena aku mesti nungguin dokter bedahnya masih melakukan pembedahan, dokter Denny itu gitu. Dan jam 11 itu aku sudah tidak sadar lagi, dan sadar-sadar aku nggak tahu, kayaknya sih katanya sih jam 2 siang itu gitu ya. Terus kondisi yang aku ingat, aku dipakaikan selang gitu, ini nggak tahu bukan selang oksigen, karena ada lagi selang oksigen yang di hidung aku, dan itu nggak tahu selang apa. Ternyata itu adalah selang asam lambung kita. Itu 1 hari hingga esokannya itu selalu berada di hidung aku yang tertancap hingga ke lambung, karena asam lambung ya. Fungsinya itu kata dokter supaya untuk tidak terjadinya pendarahan hebat gitu, jadi asam lambungnya dikeluarkan gitu. Dan saat itu aku berpuasa dong selama aku pakai selang itu, jadi aku bisa nggak makan itu 2 hari ya. Terus kata dokter setelah selang ini lepas udah bisa makan pakai bubur ya. Jadi di rumah sakit itu aku dikasih bubur tapi setengah aja, sedikit-sedikit gitu, karena kan empedu aku itu sempet ada luka ya gitu kan, sayatan di situ, makanya untuk proses pengelola makanan itu masih terbilang harus hati-hati. Tapi setelah aku keluar dari rumah sakit 4 hari pasca operasi itu aku udah bisa bebas makan, katanya sih kata dokter. Tapi untuk 2 minggu pertama itu mesti libur dulu untuk segala macam minyak-minyakan, kolesterol, minyak baik, minyak buruk, dia pokoknya segala susu dan turunannya, keju, coklat, apalagi yang mengandung kolesterol deh, itu 2 minggu pasca operasi itu stop dulu gitu. Setelah itu baru deh boleh, tapi dengan dengan batas tertentu. Karena kalau misalnya kita over seperti biasanya sebelum kita sakit atau operasi gitu kan, biasanya tubuh kita sendiri yang menolak, yaitu misalnya kita bisa BAB saat itu, atau kalau misalnya udah kebanyakan makan yang mengandung kolesterol, yang lemak-lemak, itu kita bisa mual sendiri, enak sendiri gitu katanya. Tapi udah 3 minggu pasca operasi ini juga alhamdulillah aku belum pernah sih ya makan yang mengandung kolesterol. Jadi bener-bener aku jaga. Aku makan ayam filet yang dada tanpa lemak, itu aku bakar-bakar aja, atau aku bikin semur gitu kan, pakai minyaknya minyak olive oil kayak ini ya teman-teman ya. Untuk batu empedunya di saat setelah dikasih dari rumah sakit ini masih belum dibersihin sama suami aku, langsung difotoin ya, masih ada bercak darah-darahnya. Makanya nonton terus Redesign setiap Sabtu jam 9.30 pagi di Trans TV. Dan ini pas udah dan ini nih masih aku pakaiin botol dari rumah sakit. Ini botol infusan vitamin nih kalau nggak salah kan. Ini dia nih batunya, kecil-kecil tapi banyak banget tuh, lihat nih kan, masya Allah kan.
Nah, batu yang seperti ini nih, yang multi, yang lebih dari 3 biji, yang akhirnya bikin aku sakit. Jadi kata dokter, kenapa ada orang penderita batu empedu juga, yang dia itu tidak merasakan sakit. Pas taunya itu pas dia misalnya lagi USG abdomen aja untuk check up gitu kan. Kadang-kadang kan memang di perusahaan tempat orang bekerja, biasanya dia harus check up per 6 bulan. Dan dia baru ngeliat ternyata ada batu di empedunya itu udah sangat besar, ada yang 2 cm, ada yang 4 cm malah, tapi dia nggak pernah merasakan apa-apa gitu. Nah itu dia, karena dia hanya satu. Jadi kata dokter, kenapa kalau aku ini sakit, merasakan kolit yang sangat luar biasa, karena batu yang ada di empedu aku itu lebih dari 2 biji. Kalau udah lebih dari 2, itu biasanya kalau udah salah makan makanan yang berlemak, yang berkolesterol, itu langsung kumatnya memang luar biasa. Apalagi aku yang segini banyak, lihat ya kan, segini banyak batunya, ya udah otomatis gitu. Jadi udah aku pasrah aja gitu kan. Kayaknya kalau misalnya kita menunda-nunda untuk operasi, kalau kita mau mundur-mundur, itu hanya mundur-mundur waktu aja. Toh nanti ujung-ujungnya itu bakalan operasi-operasi juga. Malah takutnya kalau misalnya kita mengundur waktu lebih lama, banyak dan ada ya yang aku nonton di YouTube juga, yang dia itu udah infeksi, udah rusak empedunya. Jadi untuk proses operasinya, pengangkatannya sendiri itu malah jadi lama dan menjadi komplikasi gitu. Karena saat terakhir aku kemarin itu tuh si empedunya itu sudah meradang. Jadi sebelum aku operasi tindakan itu, aku 1 minggu aku bed rest dulu untuk diinjek anti radang dan antibiotik supaya menyembuhkan dulu si empedunya itu kemarin tuh gitu. 1 minggu loh, sambil check up yang lainnya untuk proses ke operasi. Biasanya kan cek paru, cek jantung begitu kan ya. Itu 1 minggu aku diinjek untuk anti radang sama antibiotiknya. Baru setelah itu udah 1 minggu baru aku naik ke ruang operasi gitu. Jadi total di rumah sakit saat itu aku 2 minggu. Dan apa aja sih biasanya makanan-makanan setelah aku pasca operasi? Biasanya itu yang teman-teman bingung juga ya. Jadi kalau misalnya udah selesai operasi, enaknya itu satu, kita udah nggak ngerasain lagi yang namanya kolit gitu. Kita udah nggak takut lagi, nggak horor lagi tuh kalau kita bakalan kumat-kumat, itu udah enggak. Dan kita bisa mengkonsumsi lemak-lemak yang baik. Jadi kalau masak, kita alihkan aja minyak-minyakan kita itu jadi seperti olive oil, ya kan. Jadi nggak ada masalah buat makan saat ini. Kayak misalnya kita kemarin aku juga sempat makan mie ayam ya, walaupun hanya 3 suap, udah alhamdulillah. Karena aku untuk makan makanan yang kayak gitu juga nggak terlalu banyak sih gitu. Biasanya kalau beli mie ayam pun juga aku setengah sama anak, memang nggak pernah banyak-banyak makan gitu. Jadi nggak ada masalah, nggak ada yang aku sedihkan gitu. Next mungkin kalau misalnya kapan aku lagi event mau makan seafood mungkin, atau mau makan daging, mungkin aku masih bisa kali kalau cuman hanya nyoba-nyoba, tapi aku belum nyoba itu karena belum kalau misalnya maksimal aku masih bisa menghindari, aku hindarin aja deh gitu, karena nggak kepengen banget juga gitu. Mungkin kalau saat aku pengen ya aku cobain gitu. Jadi buat teman-teman yang misalnya sekarang lagi gundah galau untuk operasi aja ya, nggak usah takut gitu ya teman-teman ya. Semua prepare recovery pasca operasi itu tidak menakutkan. Aku aja berarti sekarang udah 4 kali dan memang tidak menakutkan sama sekali karena kan kita minum obat gitu. Nah ini dia nih tips saat kita minum obat kayak di rumah sakit. Ini pengalaman aku saat aku sesar. Biasanya kan obat itu ada di waktu-waktunya ya. Misalnya dikasih sama dokter itu obat anti nyeri itu misalnya jam 10 pagi. Misalnya jam 8 pagi terus hingga jam 2 siang, obat anti nyeri terutama ya gitu. Nah, aku tuh udah mencatin bel untuk sejam sebelum jadwal minum obat. Jadi aku nggak mau ngerasain perih-perih dulu. Dan aku bilang sama si susternya itu gitu kan, tolong dong sejam sebelum jadwalnya aku mau diinjek aja gitu.
Dan di rumah pun juga gitu, sejam sebelum sakitnya aku udah minum obat duluan gitu. Kalau kata dokternya nggak bisa Bu, ini sesuai jam, aku nggak mau, minta tolong aku langsung diinjek aja gitu. Itu dari aku setelah operasi. Karena kalau misalnya kita pakai jam yang asli ya, nggak sesuai sama yang disarankan, itu kita udah ngerasain nyerinya duluan gitu. Dan pasti obat kan nggak langsung efeknya nggak langsung saat itu juga ya, masih ada jeda waktu gitu teman-teman ya. Ya mudah-mudahan teman-teman bisa ngikutin tips aku dan bisa sehat lagi dan bisa aktivitasnya seperti biasa lagi. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa share ke sosial media yang kalian punya supaya teman-teman kalian yang belum tahu info tentang batu empedu bisa tahu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.